you available join right now, I think you are the full time around 1 year atau lebih kurang. Dr. Marwan juga, karena Dr. Marwan itu loyalis ALC, jadi kalau dia tak bertabrakan masa, dia siap, asalkan around education ya. Baik Ibu, silakan menggunakan masa 30 ke 30 menit for you sharing your PowerPoint, please. Sila. Oke, terima kasih Prof. Reza. Sebelumnya saya mau berpantun nih ya Prof ya. Biasanya Oh, Prof Reza boleh punya banyak pantun sangat. ini ya. Oh, saya ada pantun di belakang nanti, Oh, Pak ada di Marwan yang belakang. Ya udah, Prof yang di belakang. Saya pantun yang awal aja deh ya. Oke. Pantunnya begini bunyinya. Singgah sebentar di rumah Bashir. Wow, Meminta tomat dan pepaya. cakep. Untuk Anda semua yang sudah hadir, salam hormat dari saya. Selamat siang. Mantap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mantap. 3 jari. Iya, 3 jari ya, Prof ya. Apa nih Ya, artinya nih, Prof? 3 jari Ya, artinya adalah sholat Id. oh gitu, ganjil, ganjil. Iya, Apa ya baik. urusannya? Iya, Iya, langsung ya, Prof ya. iya, Iya, langsung. yang saya hormati Prof. Tengku Syahrul Syahrul Reza selaku CEO ALC. Lalu yang saya hormati Bapak Dr. Marwan Haimaning PhD. Yang saya hormati juga Bapak Gumilang. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah turut serta bergabung dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah ya kita bisa berbagi ilmu kembali di acara sharing ya, diskusi bersama orang-orang keren nih ya, ada Prof. Reza, ada Pak Dr. Marwan ya, dan sebagainya lah ya. Kita bisa berbagi ilmu di sini. Kelihatan Nah, nih Ibu guru ini kalau untuk kesempatan kali ini karena iya, saya langsung share screen aja nih iya, berkaitan iya, dengan materinya. Sebenarnya yes. ini materi yang sederhana aja karena lebih banyak atau lebih enak nanti kita lebih ke diskusinya aja sih sebenarnya ya Wow. berkaitan dengan literasi digital. Nah, untuk literasi digital saya akan memfokuskan pada anak ya, baik itu Mhm. anak usia dini maupun anak sekolah dasar karena memang ya situ ya Prof ya. Nah, jadi Mhm. sebenarnya tema ini menarik karena zaman sekarang ini perkembangan teknologi itu sudah semakin canggih. Semuanya serba digital. Buku digital, media pembelajaran digital, bahkan dompet pun digital ya kan ya Prof ya. Mhm, betul. Dompet jadi kemana-mana nggak usah bawa uang segepok nih zaman sekarang. Cukup bawa aplikasi yang ada di handphone aja nih ya. Itu sudah bisa jual beli tuh, udah ada transaksi bisa ya kan. Nah, jangan-jangan di sini mahasiswa ada yang sudah punya pacar digital juga ya? Enggak ya, belum sampai situ ya. Semuanya digital nanti sampai pacar juga pacar digital lagi ya. Mhm. Oke, jadi eh, kalau kita berbicara tentang teknologi ya, tadi digital ya, modernitas gitu ya, pasti nggak jauh-jauh sih dari penggunaan internet ya. Nah, di sini saya membuat apa lebih spesifik ya, pengguna internet Mhm. di Indonesia. Jadi kalau kita lihat bagan atau grafik ya, bagan ya, diagram yang saya tampilkan ini ya, sumbernya itu WR Sosial. Pengguna internet di Indonesia tuh semakin tahun tuh kecenderungannya semakin naik, semakin bertambah. Berarti masyarakat Indonesia memang sudah mulai melek teknologi, sudah banyak yang menggunakan internet. Ya, tercatat di sini di tahun 2023 ya, Januari lah ya, yang survei belum lama ini sebanyak 212,9 juta masyarakat Indonesia itu sudah bisa menggunakan internet secara aktif. Atau kalau dipersentasekan itu sekitar 77% gitu. Nah, dari 77% ini ternyata 60,4% di antaranya banyak yang menggunakan internet tuh untuk mengakses media sosial. Nah, media sosial kan juga banyak banget ya jenisnya gitu ya. Dan memang kalau dirata-ratakan pengguna internet di Indonesia sudah mencapai penggunaan internet di Indonesia mencapai selama 7 jam 42 menit.
Ini rata-ratanya. Nah, kita mungkin ada yang menggunakan bisa lebih dari 7 jam gitu ya, atau bahkan kurang dari 7 jam. Nah, ini rata-ratanya. Nah, akses internet di Indonesia ini ternyata memang lebih banyak menggunakan telepon genggam ya, handphone, smartphone yang semacam itu, karena persentasenya 98,3% ya. Banyak sekali yang memang mengakses internet lewat telepon genggam. Nah, ini survei dari We Are Social. Kemudian ada juga survei dari APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Sebenarnya kalau dilihat dari jumlahnya itu beda tipis ya dengan yang tadi survei pertama. Ya, tapi tetap di angka 200 sekian belas juta gitu ya. Di 215 kalau tadi 212 ya. Nah, kalau survei APJII ini lebih spesifiknya itu terlihat provinsi-provinsinya. Ya, ternyata Provinsi Banten itu yang lebih banyak ya pengguna internetnya. Lalu disusul DKI Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Bali, Jambi, dan Sumatera Barat. Ini berdasarkan survei dari APJII tadi ya. Nah, berdasarkan data-data tersebut, berarti kebutuhan kita terhadap internet itu semakin penting gitu. Internet sudah menjadi sebuah kebutuhan masyarakat gitu ya, bahkan masyarakat global. Terlebih sejak adanya pandemi COVID beberapa tahun yang lalu gitu ya. Belum lama kan kita kena pandemi, dan ketika pandemi itu mau tidak mau gitu ya, masyarakat Indonesia khususnya guru, pendidik ya sudah harus lebih melek teknologi. Ya, adanya pandemi COVID kemarin kan memaksa tanda petik kita untuk mau memanfaatkan teknologi dengan lebih maksimal seperti itu. Nah, lalu apa kaitannya dengan literasi digital? Nah, jadi pemerintah Indonesia itu pada awalnya mencanangkan literasi dasar itu ada 6 jenis. Salah satunya adalah literasi digital. Nah, perkembangan teknologi yang semakin pesat, penggunaan internet yang semakin banyak, tentu membuat apa namanya? Nah, konsep literasi digital ini semakin booming, semakin mencuat gitu ya. Jadi literasi itu tidak hanya terbatas pada baca, tulis gitu ya, tapi ada juga yang namanya literasi digital. Untuk era modern seperti sekarang ini, literasi digital ini penting banget dan memang harus dimaksimalkan gitu. Karena kalau tidak, bahaya nanti kita ya menangkap informasi tidak dicerna dengan baik gitu ya. Apalagi kan di media sosial itu informasi pesat sekali ya, banyak sekali gitu ya. Jadi kalau tidak hati-hati bisa bahaya. Nah, apa itu literasi digital? Nah, literasi digital itu pada intinya adalah keterampilan individu untuk mengaplikasikan ya, memilih informasi yang tepat dan benar gitu ya. Jadi memang kalau seseorang ini memiliki kecakapan literasi digital, orang itu tidak mudah termakan oleh berita-berita bohong. Orang itu bisa menganalisis berita ini tuh benar atau tidak. Apakah ini hanya pengalihan isu? Apakah ini hanya penggiringan opini dan sebagainya? Seperti itu. Karena pada dasarnya seseorang yang dikatakan literate itu apabila orang tersebut mampu memahami hasil bacaan atau tulisan untuk hal-hal yang sederhana gitu misalnya, ya. Nah, dan ini juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kira-kira konsep dasar dari literasi digital itu seperti itu. Jadi tidak hanya jago gitu mengoperasikan komputer, tidak hanya pintar bermain game, tidak hanya jago bermain handphone, tapi dia itu bisa tidak memilah informasi dari alat-alat atau teknologi yang dia pakai gitu ya. Jadi tidak sekadar menggunakan laptop atau tablet buat game, buat hiburan, tidak sebatas itu. Nah, itu kira-kira konsep dari literasi digital. Nah, lalu literasi digital ini bisa nggak sih diterapkan sejak dini gitu? Bisa tidak kira-kira? Ya, ya pasti bisa ya. Harus gitu. Kenapa? Ya karena yang seperti saya bilang di awal gitu, anak-anak yang lahir di zaman sekarang itu anak-anak yang memang sudah hidup di dunia yang melek teknologi gitu. Ya, jadi di sini bisa dikatakan bahwa
gawai atau gadget itu sudah bagian dari gaya hidup di era ini. Jadi mau nggak mau sebagai orang dewasa, sebagai pendidik, sebagai orang tua gitu ya, harus mau belajar juga untuk mengoperasikan alat-alat tersebut gitu. Supaya apa? Ya supaya tahu gitu anak-anak ini menggunakannya dengan bijak atau tidak. Kalau tidak kan bahaya banget gitu kan. Nah, bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri memberikan istilah digital native gitu ya bagi anak-anak yang sudah mengenal media digital sejak dini. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi ada istilahnya khusus nih. Ya, jadi tidak lagi sebatas istilah generasi milenial, generasi Z. Nah, ada yang lebih spesifik. Ya, bahkan Kemendikbud memberikan istilah pribumi digital gitu. Apa itu pribumi digital? Jadi orang-orang gitu ya, atau anak-anak yang bisa bertindak dan berpikir dengan sangat cepat dan bebas. Jadi jangan heran ketika misalnya guru atau dosen menemukan mahasiswa atau anak didiknya yang inginnya serba instan gitu. Ya, maunya instan gitu ya, cepat begini 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 gitu ya. Karena memang ya mereka hidup di zaman yang seperti itu, serba instan, serba maunya cepat gitu kan. Dan memang itu ada sisi positif dan sisi negatifnya ya dari hal itu ya. Nah, kemudian kalau saya di sini memfokuskan pada sisi positifnya dulu saja gitu ya. Jadi literasi digital ini sebenarnya gitu ya, kalau digunakan secara bijak, digunakan secara sehat, bisa mengembangkan kemampuan anak gitu dalam berbahasa, dalam kemampuan matematikanya, atau dia bisa memecahkan masalah dari situ, agama, moral gitu ya, perkembangan agama, moral, bahkan fisik dan motorik anak juga bisa dibantu gitu dengan adanya literasi digital ini. Banyak sekali aplikasi ya atau alat-alat yang memang melatih kemampuan motorik anak, misalnya dari permainan-permainan atau game-game yang sifatnya digital itu juga ada ya. Nah, lalu juga kalau dalam dunia pendidikan, guru harus melek teknologi. Guru harus mengimbangi gitu ya, mengimbangi kecanggihan teknologi di era sekarang gitu. Jadi ada istilahnya strategi pembelajaran berbasis teknologi. Ya, guru bisa menyuruh gitu ya anak didiknya untuk mencari informasi gitu dengan mengakses Google, YouTube gitu. Dan masing-masing dari hal ini tentu ada porsinya gitu. Ya, tidak hanya asal buka Google gitu, tidak hanya asal buka YouTube gitu, berdasarkan kebutuhan dari setiap materi pembelajaran. Atau guru bisa memberikan soal-soal yang menggunakan aplikasi daring, belajar daring gitu kan. Nah, Kemendikbud sendiri juga sudah membuat banyak website-website ya yang bisa diakses oleh guru atau pendidik gitu. Nah, itu kira-kira kenapa sih kok penting gitu ya. Nah, lalu dalam kaitannya tadi ya, penting nggak sih anak usia dini itu belajar literasi? Ya penting gitu. Kenapa? Karena literasi digital pada konteks anak usia dini itu diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan gitu ya, anak-anak usia dini ketika menggunakan media digital. Nah, tentu saja yang ada di sekitarnya gitu ya. Dengan memanfaatkannya untuk belajar, untuk mencari sumber informasi, untuk bermain, dengan catatan ada pendampingan dari orang dewasa. Jadi tidak hanya tuh dilepas aja gitu nih, mainan aja nih, mamah mau masak dulu, nih main ya gitu kan. Nah nanti lama-lama anak semakin canggih mengakses macam-macam, orang tuanya nggak tahu, lalu anak tersebut kena masalah gitu ya, misalkan terlibat atau kena perundungan cyber gitu kan. Nah itu kan bahaya juga. Apalagi zaman sekarang itu kan masalah pembulian di dunia maya itu sedang marak gitu kan, semacam itu. Nah, lantas apa sih yang perlu dibangun gitu ya bagi anak dalam menyikapi literasi digital ini? Ya, pada dasarnya seorang anak gitu ya, poin pertama, dia mampu tidak sih menggunakan perangkat elektronik tersebut untuk mendapatkan informasi? Bisa nggak mengoperasikan laptop gitu misalnya, atau menggunakan handphone, mengakses ini itu gitu ya? Itu kan kaitannya dengan informasi. Lalu anak-anak juga perlu diberi pemahaman bahwa setiap gambar, setiap film, cerita atau bahkan permainan gitu ya yang dia akses itu punya makna gitu. Itu punya punya arti, punya manfaat. Ya, jadi tidak sebatas hiburan semata gitu ya. Lalu anak bisa tidak berkarya
lewat alat-alat itu tadi. Nah, makanya sekarang kan lagi musim-musimnya tuh YouTuber gitu ya. Orang-orang banyak tuh punya akun YouTube dan sebagainya. Bahkan saya juga pernah mengecek, ada juga loh YouTuber-YouTuber cilik gitu yang konten-kontennya yang memang sangat bermanfaat, sangat anak-anak gitu ya. Jadi dunia anak-anak. Jadi tidak lagi tuh anak-anak tuh mengakses konten-konten orang dewasa gitu ya, menonton yang memang porsinya porsi orang dewasa gitu. Itu ada ranahnya sebenarnya. YouTuber-YouTuber cilik gitu ya, yang semacam itu ya. Nah, itu juga bisa diarahkan ke sana untuk berkarya, direkam nih apa pembelajaran apa nih, misalnya anak berkunjung ke museum gitu kan, lalu anak membuat karya, membuat video dari kunjungannya itu, lalu diupload ke YouTube dan sebagainya. Itu bagian dari pemanfaatan teknologi gitu, atau penguasaan terhadap literasi digital. Nah, lalu literasi digital ini dengan kata lain gitu ya bisa digunakan sebagai media belajar, sumber belajar, di samping sebagai alat komunikasi yang efisien dan efektif gitu ya. Jadi anak bisa mengoperasikan Zoom gitu ya kalau ada apa pembelajaran, tahu oh ternyata laptop ini bisa loh dipakai buat belajar, buat Zoom ya, buat komunikasi, bisa juga buat hiburan ya, atau bisa juga buat apa namanya? Semacam searching ya, mengakses informasi dari fungsinya. Nah, lalu bagaimana peran orang dewasa ketika berhadapan dengan anak yang cerdas gitu ya, secara literasi gitu ya, maksudnya cerdas secara digital seperti itu bagaimana gitu ya. Nah, orang tua atau pendidik lah misalnya dalam hal ini perlu kenal gitu kebutuhan anak tuh menggunakan itu untuk apa gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri sih memang ada sekolah yang memperbolehkan siswa membawa handphone ya ke dalam kelas, tapi ada juga yang tidak boleh gitu. Nah, ketika boleh itu biasanya anak itu tidak bebas menggunakan handphone itu di dalam kelas, apalagi anak-anak SD ya. Nah, paling handphone itu digunakan untuk pelajaran-pelajaran tertentu yang membutuhkan akses internet ya, atau misalkan guru mau mengajarkan kuis gitu ya, buka handphonenya, ibu sudah kirimkan linknya, silakan dikerjakan gitu. Itu kan dampak positifnya seperti itu. Ketika sudah selesai, handphone bisa dikumpulkan kembali. Dan saya pernah mengalami atau pernah ada di kondisi itu gitu. Jadi ada tempat di kelas itu, ada tempat semacam wadah untuk naruh handphone, dan ketika guru itu membutuhkan handphone itu untuk mengakses informasi, dibagikan lagi ke siswa. Sudah selesai, dikumpulkan kembali, semacam itu. Itu ada yang seperti itu. Nah, lalu bisa juga untuk apa namanya memasang aplikasi pendukung tadi ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi tertentu yang memang bisa membantu kegiatan pembelajaran. Misalkan ada Zoom atau ada Google Meet dan sebagainya lah. Nah, dan juga orang tua melakukan edukasi ya. Mana yang boleh diakses, mana yang belum boleh diakses, bahkan bisa memfilter itu semua gitu. Jadi ada caranya ya. Nah, lalu juga teknologi ini bisa loh dijadikan sebagai ajang untuk berkreasi, ajang untuk membuat karya, itu juga bisa seperti itu ya. Nah, untuk guru-guru atau calon guru atau bahkan dosen gitu ya, setidaknya tahu gitu, wah ternyata cara mengedit video tuh begini, oh cara membuat animasi itu seperti ini, jangan mau kalah sama anak-anak zaman sekarang gitu. Saya pun kadang begitu ya, sering nanya ke mahasiswa, kamu ngedit pakai aplikasi apa gitu, ini gitu, lalu saya coba, oh ternyata begini gitu ya. Nah, terus cara bikin teks berjalan itu seperti apa gitu, oh ternyata ada caranya begini. Nah, itu kan bagian dari literasi digital juga ya, yang bermanfaat. Nah, itu kira-kira. Lalu, nah ini saya kasih contoh aja gitu ya. Misalkan tadi kan literasi itu bisa mengembangkan kemampuan anak ya dalam hal berbahasa. Nah, ini mungkin mahasiswa pernah nih yang menggunakan ini. Ada nggak yang pernah coba aplikasi ini? Ya mungkin bisa tuliskan nih di kolom chat, mungkin ada yang pernah menggunakan ini buat bermain atau apa ya. Nah, ini kan salah satu aplikasi, ini bukan promosi ya, tapi ini contoh aja ya. Salah satu aplikasi untuk mengasah vocab ya, vocab dari bahasa Inggris bisa, bahasa Thailand. Nah, sebelum coba nih yang bahasa Thailand nih, ya.
terus bahasa Korea juga ada, bahasa macam-macam. Ada banyak bahasa di aplikasi ini. Dan memang ada dari tahap dasar sampai tahap yang lebih tinggi. Nah, intinya seperti itulah ya. Jadi ini contoh dari pemanfaatan literasi digital yang bisa bisa dipakai oleh guru maupun orang tua untuk mengembangkan kemampuan anak dalam berbahasa, khususnya berbahasa asing. Nah, misalkan contohnya ini ya, Duolingo gitu ya. Ada banyak aplikasi lain. Kalau misalkan ada yang tahu ya, boleh nih di kolom chat misalkan aplikasi apa nih yang lebih praktis atau yang lebih keren itu juga bisa ya. Karena kalau saya jabarkan satu-satu nggak cukup juga ya kan waktunya. Nah, lalu ada aplikasi ini nih misalkan Quick Brand. Nah, ini pernah nggak nih coba? Ini untuk mengasah matematika, hitung-hitungan, hitung cepat gitu. Ada waktunya, ada level-levelnya gitu. Jadi ini kan permainan ya, anak-anak usia dini, anak-anak SD itu kan masih senang gitu ya dengan yang namanya game. Ya, apalagi game berbasis tadi ya, berbasis Android atau berbasis teknologi yang lebih canggih gitu kan, anak senang gitu kan. Jadi eh, apa namanya bisa dimanfaatkan, ini bisa bermanfaat. Nah, ini untuk mengasah kemampuan matematika, misalkan kita bisa pakai ini. Atau kalau yang tidak berbasis Android, yang berbasis web ada nggak? Ada, misalkan ini. Nah, ini misalkan ProProf ya. Ini brain games jenisnya, dan ini di website ya, ada websitenya tersendiri. Ini pilihannya banyak. Ada yang seperti puzzle, ada yang seperti apa sih itu namanya ya, hangman, yang gitu-gitu lah, pokoknya banyak lah. Dan ini pun bisa disesuaikan dengan materi pembelajaran. Misalkan tentang ilmu sosial tentang ini proklamasi kemerdekaan Indonesia misalnya. Kapan sih Indonesia merdeka gitu misalnya? Atau berapa lama Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda misalnya gitu. Nah, tinggal dibuat teka-teki dan anak menjawab. Ya, dan keunikan dari permainan yang ada di web ini adalah kalau menjawab benar, menjawab betul, itu ada skornya gitu. Jadi saya pernah coba tuh iseng gitu kan jawab, wah ternyata kita bisa mengunduh sertifikat dari situ. Nah ini salah satu bentuk dari Hmm. kecanggihan teknologi juga ya. Iya Mhm. ya, kenapa Prof? Iya betul, itu sudah kelihatan Iya, ada sertifikatnya, tinggal 5 menit ini atau 6 contoh menit ya. lagi. Iya, dan memang harus diakses menggunakan email ya. Jadi memang anak-anak SD pun kalau bisa ya memang sudah harus memiliki email gitu. Karena kan ketika mengakses sebuah web atau apa kadang kan membutuhkan email juga gitu ya. Nah, Hmm. seperti itulah kira-kira Prof. Nah, ini Siap, contoh penerapannya. oke. Iya, dan yang terakhir di sini ada tips nih ya. Jadi sebenarnya gini, pada dasarnya teknologi itu kan akan bermanfaat apabila dilakukan atau digunakan secara bijak. Jadi bukan berarti anak-anak masih kecil nih nggak boleh main ini, nggak boleh pegang-pegang laptop gitu misalnya. Nah, boleh-boleh aja dengan catatan kan ada pendampingan gitu. Jadi orang tua harus tahu anak sedang mengakses konten apa. Jangan sampai konten-konten yang tidak layak dilihat dicek sama dia karena saya pernah mendapati siswa SD tuh kamu lagi akses apa ini? Wah, kok kamu lampirnya sampai ke sini sih gitu. Itu bahaya banget. Karena orang tua tidak mendampingi mungkin ya ketika di rumah gitu. Ya, termasuk Hmm. waktu pengendalian. Jangan sampai seharian aja depan laptop gitu sampai lupa makan, lupa belajar gitu kan saking asiknya gitu kan. Nah, itu Mhm. harus ditegaskan berapa lama kamu boleh main laptop gitu, berapa lama kamu boleh main game kayak gitu kan. Mhm. Kemudian sikap tubuh. Nah, ini yang seringkali dilupakan juga. Jadi ketika mengakses apa perangkat elektronik itu kan ada yang sambil tiduran, ada yang pencahayaannya nggak bagus gitu kan. Orang tuh harus tahu nih sikap tubuh seperti apa yang aman dilakukan oleh anak ketika mengakses perangkat elektronik tersebut gitu. Termasuk pencahayaannya. Nah, zaman sekarang kan sudah ada alat ya untuk memfilter supaya tidak langsung apa radiasinya tidak langsung mata gitu ya Prof ya. Ada tuh ya Betul. semacam itu. Bahkan di gawai-gawai tertentu pun sudah dilindungi dengan itulah, ibaratnya seperti itu. Itu juga perlu diperhatikan, gitu ya. Siap. Lalu juga media sosial. Nah, ini yang memang kadang membuat saya prihatin ya.
anak-anak kecil yang memang terlalu bebas bermain media sosial sampai lepas kontrol, dia jadi korban pembulian, ya. Bahkan sampai ada yang seperti itu. Atau dia justru membuli, gitu, membuli orang lain gitu, yang dia sendiri nggak kenal orang itu siapa, yang dia sendiri sebenarnya cuma ikut-ikutan gitu, itu kan bahaya banget. Karena kaitannya nanti ke karakter, ya. Kalau generasi apa ya, anak-anak sekarang yang memang tadi ya pribumi digital gitu ya, tapi tidak diimbangi dengan karakter yang baik, akan bahaya nanti ke depannya. Seperti Oke. itu. Karena semacam itulah. Dan juga ketika anak menggunakan gawai itu sebaiknya di ruang-ruang yang umum gitu ya, ruang keluarga gitu kan. Atau pokoknya jangan terlalu sering membiarkan anak itu mengakses atau memainkan gawai, ini anak-anak yang masih dalam pengawasan ya. Itu di ruang pribadi. Semacam itu. Nah, itu kira-kira sedikit ya materi gitu ya dari saya berkaitan Oke. dengan pentingnya literasi digital bagi Oke. anak. Nah, Tepuk kira-kira tangan semacam itu. untuk Ibu Husnul. Iya, terima kasih untuk Prof. Reza, Iya, Pak kita Dr. Marwan. terima kasih Bu Husnul. Kita beruntung Iya, nih ada Prof Haidar nih mau ada waktu join dengan kita. Mungkin Bu selamat Husnul datang, Prof. Jadi mungkin Bu Husnul pernah nerima sertifikat dari ALC, salah satu yang menantangani Profesor Haidar Jainuddin ini orangnya, Bu. Oh, Prof. Profesor Iya, Haidar salam ini kenal. dari UiTM Malaysia. Beliau dulu dekan Malaysia. Fakultas Hukum, sekarang Deputi Rektor. Prof, macam mana kabar nih? Ramadan oke ke? Eh, jadi Alhamdulillah, Ramadan Karim. Alhamdulillah. Ini ada Dr. Marwan Haimaming ini, beliau mengajar juga di Fatoni University di Patani, tapi dia juga seorang director dari sekolah Saktana School. Jadi Dr. Marwan ini dulu ke sekolahnya di Mesir, di Kairo, di Al Azhar. Jadi ini tetangga lah dengan Prof Haidar. Prof Haidar itu orang Kedah Iya, nih, iya. En Marwan. Jadi ini jadi boleh jumpa bila-bila masa pergi Danau ke mana-mana. InsyaAllah, Prof, boleh, ini boleh. ada kawan InsyaAllah. kita dari Pak Agung nih, dari Kediri juga, dari Tulung Agung apa mana Pak Agung. Ini Iya, Pak Agung salam kenal, ini Prof. ya ini Prof Aida. Pak Agung ini pernah punya wife-nya orang putih, ya dia anaknya di UK sana dan sebagainya. Dia sangat apa ya istilahnya orang yang selalu breakthrough lah. Prof Haidan nih sebelum kita nak pergi ke second speaker dan tentu saja ada lagu dulu. Mungkin ada sedikit apa ya testimoni regarding digital yang mengenai anak kemudian menjadi case dalam justice ke dalam court ada ke tak yang berlaku. Jadi gara-gara guna digital yang tak terkawal menjadi case di Malaysia salah satu yang mungkin viral karena di Indonesia ada yang terjadi perkara itu tapi kemudian karena dia anak-anak dia tidak ditahan di jail ya tapi ada satu approach tersendiri. Macam mana Prof Aida? Ada case-nya ada. Ya, kebetulan kalau di Malaysia pun case yang segitu berlaku. Tapi pokoknya penyalahgunaan apa tu media digital. Kalau di Malaysia ini kita mempunyai hukum yang khusus untuk penyalahgunaan pendedahan maklumat peribadi, terutamanya yang melibatkan kanak-kanak. Dan Yes. Pelindungan terhadap kanak-kanak itu memang agak ketat kalau di Malaysia. Tindakan kerajaan yang baru-baru ini cuba untuk mengusulkan satu undang-undang baru, terutamanya yang berkaitan dengan penggunaan media digital. Tapi kalau dari sudut hukum, selagi tidak ada peraturan batasi pemakaian, maka kita perlu kembali kepada hak asasi, ya,
Human right. Hak asasi. Jadi semuanya bergantung kepada pengawasan, controlling Ya, yang ya. daripada Ya. orang dewasa, especially ibu bapa. Itu saja, Ya. Reza. Jadi Dr. Mawan Prohaida ini beliau Profesor Law dalam Human Right. Jadi dia cakap hak asasi kan. Jadi baru-baru ini di Jakarta ada 2 kes yang membuat jagat ranah publik Indonesia sangat sangat ramai sekali. Yang pertama ada terjadi bully pemukulan seorang anak muda kepada yang lain, kemudian menjadi sebuah viral. Rupanya netizen mencari tahu anak siapa itu. Kenapa anak muda boleh guna Rubicon car? Dia kerja apa ini? Dia cari tahu macam rupanya bapaknya kerja di Kementerian Keuangan dan itu berkaitan dengan taxation. Oh, rupanya terus dicari tahu. Akhirnya bapaknya ketahuan dia corruption terlalu besar dan sekarang sudah menjadi siasat polis dan KPK atau Komisi Pemberantasan Rasuah. Itu gara-gara anaknya tadi sehingga bapaknya yang sudah menyembunyikan rasuah 12 tahun boleh terbongkar semuanya dan dia sudah menjadi ditahan di jail untuk siasat selanjutnya. Ini karena sosial media. Jadi ada lagi isteri dari pejabat tinggi di Indonesia yang selalu letakkan hidup mewah kan, tas-tas blended apa segala macam. Netizen sekarang mencari tahu itu isteri siapa, apa kerja suaminya dan sebagainya. Sekarang pun sudah menjadi soalan juga. Tapi kalau isteri Prohaida macam tak gunalah karena nanti kena tegur. Tapi dia boleh kata ini human right of woman ni, tak boleh larang. Sorry lah, ini joke aja lah. Okay, before we go to the second speaker, Dr. Marwan Imami, kita kena dengar satu lagu dulu. Dalam masa Ramadan ini agak sedikit religi lah. Jadi ini pernah dengar ke lagu ini sebelumnya, Dr. Marwan? Belum. Saya tak faham apa bahasa apa. Jadi dia bilang awal bahasa Jawa, tombo hati. Ono ada 5 perkara nih. Jadi kalau bahasa Indonesia, obat hati itu ada 5 perkaranya gitu. Tadi yang sudah saya bilang itu. Coba nomor 1 kan baca Quran dan maknanya. Kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpulah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyak berpuasa. Yang kelima, zikir malam banyakkan. Coba kalau dalam bahasa Thailand you sebut 5 itu macam mana? Coba 5 itu dalam bahasa Thailand apa? Bahasa Thai kalau solat itu dia panggil kalamat. Nah, ini nomor 1, baca Quran dan maknanya. In Thailand lanjut apa? Al-Quran, baca Al-Quran dan maknanya. Okey, terus nombor 2, solat malam. Solat malam kalamatในเวลาค่ำคืน iaitu solat waktu malam. Okey, kemudian kumpul dengan orang soleh. Apa sekejap tak dengar. Berkawan dengan orang soleh. Berkawan dengan orang soleh, iaitu คบเพื่อนที่ดีคบเพื่อนมิตรสหายที่เป็นคนซอเลห์และซอเลฮะ Kemudian dia suruh perbanyak puasa. Berbanyak puasa iaitu การถือศีลอดให้มากที่สุดพยายามถือศีลอดให้มากที่สุด Kelima, zikir malam dipanjangkan. Zikir malam dipanjangkan การรำลึกถึงอัลลอฮ์ในยามค่ำคืนให้มากที่สุด Sekarang coba you cakap bagi tahu 5 perkara dalam bahasa Arab, coba bahasa Arab. Bu Nur mendengar bahasa Arab. Ya. Yang pertamanya bahasa Arab yaitu membaca Al-Quran dengan maknanya, betul? Ya. Tilawat Al-Quran wa tadabburiha an ma'aniha. Itu yang pertama. Salat malam. Salat malam yaitu as-salatu an-nafilah fil lailah, yaitu salat malam. Kumpul orang soleh. Berkawan dengan orang soleh yaitu
yaitu as-sadiq ma'as salihin was-salihat. Kemudian perbanyak puasa. Banyak puasa Asyam. yakni katsiratut siyam. Katsiratut siyam aus. Yani. Oke, zikir malam dipanjangkan. Zikir yaitu uzkurullah ataupun zikrullah fil lail katsir atau katsir zikrullah. Uzkurullah. Toyib. Itu saja saya bisanya, toyib aja. Ya, Cukup. syukran. Sila. Oke. Boleh saya silakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sama syukur kepada Allah pada saat ini kita berada di bulan yang berkat dan juga agaknya waktu dari Thailand dan Indonesianya sekarang ini sama. Tapi berbedanya di waktu berbuka puasa. Di sana jam berapa, Prof? Ya. Di sini Jakarta buka puasa itu pukul 5:57 kot. Bagus. Di sini 6:30. Oh, kalau gitu kita makan awal lah. Ya. Alhamdulillah. Kalau Thailand Sutai sama dengan Aceh tu, Medan sama. Ya. Okey. Baik, alhamdulillah. Nah, saya akan share screen yang adanya. Okey, very clear pengurusan pembelajaran. Ya. Karena munasabah topik yang diberikan tentang pembelajaran di era digital yang berbentuknya literasi, saya jemput ataupun saya pilih satu topik pengurusan pembelajaran di Institut Pengajian Islam di Masjid atau yang dikenal dengan Tadika di era digital di selatan Thailand. InsyaAllah kita akan menyaksikan bersama karena istilah Tadika ini Malaysia pun ada, Indonesia pun ada. Tapi berbedanya usia anak-anak yang belajar. Nah, untuk pendahuluannya ini. Ini guru kepala tadikanya. Ya, pendahuluan. Ya, yang pertamanya latar belakang tadika ataupun di sini dengan namanya Taman Didikan Kanak-kanak atau satu nama lagi Sekolah Melayu. Karena pada awalnya adalah pusat pengajian Al-Quran. Segala ibadat hal agama Islam dan bahasa Melayu tulisan Jawi. Pengajian ini yang fokus kepada kanak-kanak yang berusia 5 sampai 12 tahun dan masa belajarnya pada hari Sabtu dan Ahad. Karena hari Isnin dan sampai Jumaat iaitu kanak-kanak selalu belajar di sekolah kebangsaan yang sama dengan Malaysia ataupun Indonesia. Karena sekolah kebangsaan pada awalnya tidak ada subjek agama dan juga tidak ada bahasa Melayu. Sekarang pada awalnya juga, jadi kanak-kanak di selatan Thai sempat belajarnya 7 hari full, tidak ada hari berehat itu, Prof. Kemudian 2 hari Sabtu dan Ahad dikatakan tadika untuk mereka. Dan juga guru ataupun cikgu, kalau Malaysia panggil cikgu, Indonesia panggil guru, di sini pun sama juga. Yang mengajar biasanya pandai dalam semua ilmu yang diajar sepertinya Al-Quran, tajwid, bahasa Melayu dan juga dengan 2 tulisan, iaitu tulisan kalau dulu tulisan Jawi, sekarang juga mereka itu kuasa dengan tulisan aksara Rumi. Guru itulah yang menjadi imam salat di kampung dan di masjid dan baca doa tahlil arwah, tahlil kesyukuran dan lain-lain yang bersangkutan dengan kegiatan agama dan masyarakat ini pada awalnya guru tadika dan juga sampai sekarang ini. Dan juga kalau kita memandang mereka ini digelar dengan berbagai gelaran mengikut panggilan tempatan masing-masing, ada dikata gelar. Kalau di sini Tok Guru, kalau Indonesia KI, apa? Yang namanya Kiai. Tok Guru atau Baba di sini ataupun Tok Imam. Tok Imam iaitu Tuan Imam Masjid dan juga Tok Haji. Ini gelaran mereka itu. Dan sampai kepada Tok Lebay ataupun Tok Fakir. Sehingga sekarang ini kekalnya satu iaitu Cikgu. Nah, sekarang ini kalau guru di peringkat tadika kekalnya nama Cikgu. Kemudian pada tahun 1970-an, sekolah tadika yang tersebar luas di kampung-kampung. Mereka sediakan tempat khas untuk mengajar seperti di rumah Tok Guru
dan juga di musalla. Musalla iaitu tempat solat, dan juga di masjid. Para pengajar pula terdiri dari orang lepasan pondok dan sekolah agama, dan juga sebahagian mereka yang pulang dari Mekah dan juga Tanah Arab. Itu pengajarnya pada awalnya. Ada setengah tempat sekolah tadika itu dibesarkan menjadi pondok dan sekolah agama. Ada juga masih kekal dengan tadika hingga sekarang. Jadi setiap kampung orang bila ada masjid, mereka pasti ada tadika pun ada. Karena masjid setiap kampung ada pusat pengajian Islam di masjid yang terdiri dari kanak dan juga orang tua. Seorang tokoh pendakwah ada berkata, kampung yang tidak ada tadika, kampung itu adalah dayus. Dayus maknanya kampung itu kampung yang dipenuhi dengan orang jahat. Itu istilah orang-orang Patani yang cakap pada masa dahulu sampai sekarang. Kemudian perkembangan tadika. Perkembangan yang pertamanya, guru tadika pada tahun juga 1977. Guru tadika terdiri dari anak-anak lepasan sekolah agama dan sekolah pondok. Mereka menentukan subjek pembelajaran mengikut apa yang ia sudah dipelajarinya, seperti Al-Quran, Al-Aqidah, Al-Fiqh, Al-Akhlaq, sejarah, bahasa Melayu, tulisan Jawi dan Rumi. Juga mereka membentukkan kelas pengajian dengan menurut kebolehan dan juga usia anak-anak. Kemudian pada tahun 1997 mulai menyatukan kurikulum pembelajaran serta mengadakan buku teks yang dikeluarkan oleh Badan Pelajaran, iaitu kerajaan sini, Badan Pelajaran Kerajaan Majlis Agama Islam Wilayah Patani. Dan juga setelah ada kurikulum, maka wilayah-wilayah lain pun ikut serta dalam menggunakan buku-buku teks tersebut. Ini belum pada masa digital lagi, kalau kita kembangkan pada beberapa puluh tahun yang lepas lalu. Ini subjek yang ada di tadika. Yang pertamanya Al-Quran, Al-Hadis, Al-Aqidah, Al-Fiqh, Tarikh, Al-Akhlaq, bahasa Arab, bahasa Melayu, qad atau tulisan bahasa Arab dan juga doa. Sekarang ini juga masih kekal dengan beberapa subjek yang tersebut ini. Kemudian setelah perkembangan juga tadika, untuk tidak ada pada permulanya tidak ada organisasi untuk membantukan mereka. Lalu itu mereka sendiri membuat persatuan ataupun membuat organisasi sesama tadika yang terdiri daripada beberapa wilayah seperti wilayah Patani, wilayah Yala, Naratiwat, Songkhla dan Satun yang ada di selatan Thailand, 5 wilayah. Maka sekarang ini ada persatuan tadika. Dan persatuan inilah yang memberi sumbangan tentang teknik mengajar dan juga apa-apa untuk memberi kemudahan kepada guru supaya dapat pembelajarannya dapat fokus dengan semasa yang sempena dengan di era abad 21 ini. Nah, di antara media pembelajaran sekarang ini, kalau banding dengan Ibu Husna tadi, kami di sekarang kalau sekolah kebangsaan, sekolah kerajaan, sekolah swasta, itu memanglah pembelajarannya meningkat. Semua studennya menggunakan handphone, ada sebahagian student juga menggunakan laptop dan juga ada iPad untuk pergi sekolah. Tetapi di sini di tadika ini masih jauh. Nah, kami jauh untuk boleh dikatakan pembelajaran ataupun urusan semua pembelajaran di tadika ini tidak begitu fokus kepada pembelajaran digital. Hanya ada beberapa bahagian sahaja yang fokus kepada pembelajaran digital. Nah, sepertinya yang pertama, sebahagian daripada media pembelajaran tadika yang adanya iaitu macam ini ya, media komputer sahaja ataupun slide, ini saja yang ada di tadika. Karena yang dikatakan tadi 2 hari sahaja yang kami belajar, pasti ada semacam media-media yang basic sahaja. Yang kedua, ada juga sebahagian guru, kalau guru yang aktif, yang profesional itu juga mereka gunakan media game iaitu quizzes untuk memberi kemudahan untuk anak-anak. Tetapi juga untuk media ini memanglah anak-anak kalau yang tadika ataupun sekolah itu dalam bandar, hampirnya mereka itu izinkan bawa handphone ke sekolah. Tetapi tadika yang ada di kampung-kampung dan juga yang jauh-jauh dengan bandar itu, mereka selalu tidak gunakan aplikasi ini. Nah, dan juga yang seterusnya, Clickers pun ada semacam game. Ini hanya untuk membantu dalam pembelajaran mereka supaya anak-anak itu tidak merasa jemu dan juga tidak merasa penat dalam pembelajaran.
Nah, seterusnya ini Kahoot pun guna juga media. Dan yang banyaknya sekarang, inilah bentuknya arah kepada pelajar anak-anak tadika untuk menciptakan pola pikir ataupun mind mapping. Ini, semacam belajar. Ini tulisannya Melayu, bahasa Melayu tapi aksara Jawi. Dan laginya media game bingo yang ada ini juga yang hasil daripada guru yang buat media untuk untuk anak-anak. Dan juga ada juga media kad perkataan. Kad perkataan. Seterusnya lagi ini kad huruf. Laginya kad huruf juga. Yang ada. Dan melukis macam ini. Melukis. Dan juga kosakata, merantau kosakata. Dan juga bermain plastisin. Plastisin. Ini. Jadi kesimpulannya, kalaulah tadika yang ada seluruh hampirnya di sempadan selatan Thailand ini, kalau berbicara tentang media, itulah mereka itu boleh dikatakan kurangnya. Memanglah, karena yang ada di tadika sepertinya, satu, guru yang mengajar di tadika, sebahagian pusat pendidikan itu tidak ada bantuan. Tidak ada duit, tidak ada duit gaji, tidak ada bantuan dari mana-mana. Hanya mereka itu ada sedikit bantuan yang hasil daripada ekonomi yang masjid. Kalau masjid itu mempunyai ekonomi yang banyak, masjid itu dapat membantukan guru-guru tersebut. Dan juga sebahagian guru mengajar di hari Sabtu dan Ahad dengan tidak ada apa-apa upahan, tidak ada gaji. Itu yang menyebabkan. Karena yang keduanya, pembelajaran dikatakan tadika ini di Thailand masih ada dalam sistem non formal lagi, yaitu yang samanya sistem non formal yang tidak ada tidak ada badan kerajaan pun mereka itu tak boleh bantu 100% lagi, karena memanglah masjid, di bawah masjid ini adanya tadika, dan juga rektor ataupun direktur tadika itu saling tukarnya apabila masjid itu membuat pemilihan pertukaran imam masjid. Jika imam masjid yang baru, maka pengarah ataupun direktur tadika itu orang yang baru. Itu yang susah untuk untuk nak bantu oleh pihak kerajaan. Sebelum saya mengakhirinya, saya ada satu video untuk pembelajaran tadika di sini. Boleh saya bentangkan ataupun share? Silakan. Di dalam YouTube-nya. Dr. Marwan, nanti hantar you punya email biar dengan Rohaida, you bisa jemput dia ke Tentai. Manakala dia balik ke Merbuk, jadi dekat lagi. Untuk bagi kuliah tamu di you punya school tu. Ini direkturnya terus ini, Dr. Marwan ni Haida. Jadi boleh buat jemputan. Nanti sekejap. Okey, saya buka email. Okey. Dr. Marwan sudah saya bawa ke Kediri dan ke Blitar, dan seperti mana Haida juga sudah pernah ke sana. Itu pertama kali dia pergi. Jawa Timur. Mana tuh? Suaranya dah ada tapi videonya belum nampak lagi. Suaranya dah ada tapi video belum nampak lagi. Oh, belum ada. Okey, nanti screen. Oh ya. Suaranya tadi ada. Itulah baru sekarang. Okey. Okey ya. Kalau masjid di sini tak sama dengan Indonesia. Ini suasana tadika bahasa Thai ni. Coba belum clear lagi, coba